Gimana pulpen tadi? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine. And you? Alhamdulillah, I'm very well. What our lesson now? Lesson now is English. Okay, our lesson now is English. Oke, pertemuan kali ini singkat waktu ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang grammar for speaking. Nah, sebelum masuk ke materi grammar for speaking, materi minggu kemarin tentang apa? Everyday conversation. Everyday conversation, percakapan sehari-hari. Masih ingat sapaan apa? Sapaan. Kata-kata ungkapan sapaan kayak gimana? Hello, Ya, hi, kalau good morning, ungkapan berpamitan, goodbye, see you. kalau minta maaf, I'm sorry. kalau terima kasih. Thank you, thanks. Oke, berarti masih ingat ya? Nah, selanjutnya di materi ini kita akan membahas grammar for speaking. Pernah dengar grammar? Pernah belajar tentang grammar? Nggak pernah Kita tapi belajar lupa. ya. Nah, jadi yang pertama kita ini akan mempelajari struktur kalimat dasar, basic sentence structure. Nah, yang dimana kalau di bahasa Indonesia itu kan kalau struktur kalimat, kalau membuat kalimat itu kan subjek, SPOK kan? Ya, Subjek, objek, predikat. kebalik, subjek, predikat, objek. Tapi dia ada plus keterangan. Nah, kalau di bahasa Inggris dia itu sama, ada subjek, terus plus verb. Verb itu sama kayak predikat. Verb itu apa? Ada yang tahu? Kata kerja. Iya, kata kerja. Kalau kemudian plus objek. Objek. Iya, objek. Ada yang tahu artinya objek? Yang apa namanya? Maksud dari segi Yang dikenai pekerjaan. Pekerja- Kalau yang subjek orang yang yang mengerjakan. Kalau verb Kata kata kerja. kerjanya. Kalau objek Objek yang dikerjakan. yang dikerjakan. Berarti sudah paham ya? Ya. Nah, itu polanya dari struktur kalimat dasar. Nah, kemudian sudah paham nggak struktur kalimat dasar tadi apa? Subjek Subjek, plus verb, verb plus objek. objek. Nah, jadi kalau menyusun satu kalimat, dia itu nggak bisa misal subjek, terus objek, terus predikat. Jadi harus subjek, siapa yang mengerjakan, misal Nela, terus verb itu tadi apa? Kata kerja. Kata kerja. Berarti kalau kata kerja misal dia makan, Nela makan. Nah, objek ini apa yang dikenai sama Apa yang Ini- dimakan? maksudnya objek ini kan yang dikenai pekerjaan. Nah, jadi apa namanya tadi? Nela makan. Nah, objeknya ini tuh apa? Apa Misal yang Nela dimakan? makan. Yang dimakan di Nela Iya, itu jadi objek. Ya, Nela makan Makan nasi nasi. goreng. Nah, itu kan di bahasa Indonesia. Nah, coba kalau kita susun dalam bahasa Inggris. Misal saya, berarti bahasa Inggrisnya saya apa? I. Kalau makan apa bahasa Inggrisnya? Eat. Eat. Itu kan tadi subjek, verb. Eat itu sebagai verb, kata kerjanya. Verb, kata kerja. Terus kalau saya makan nasi, berarti bahasa Inggrisnya nasi rice. I eat rice. Saya makan Nasi. Sudah sesuai nggak ini sama strukturnya? Subjek, verb, objek. Sudah sesuai nggak? Sudah. Sudah sesuai. Coba misal kalau she like musik, misal kalau dia suka musik, berarti apa? Dia perempuan.
She like suka like musik. musik. Dia suka Musik. musik. Nah, coba Nela buatin satu kalimat sesuai dengan struktur. Struktur tadi ada subjek plus verb kata kerja plus objek. Coba Nela. I like I like terus. coklat. Oke, I like coklat. Coba Septi buat satu kalimat sesuai dengan struktur tadi. Apa ya? Jangan mulai kerja. I love you. He terus iya apa? Apa membaca? Read. Naila read book. Oke, Naila read book. Berarti sudah paham? Paham. Nah, oke, itu kan pertama struktur kalimat dasar. Nah, kemudian yang kedua di materi ini kita akan belajar tentang tenses yang sering digunakan dalam speaking. Oh, ini berat ini. Kayaknya untuk minggu depan ini ya. Kita bahas tentang tenses. Kita lanjut dulu. Kita belajar tentang subjek. Selanjutnya kita belajar tentang Subjek. subjek. Nah, kalau di bahasa Inggris, subjek itu ada yang tahu apa aja? Kalau di bahasa Inggris, subjek itu ada I, artinya I apa? Saya. Terus ada you, artinya you. Kamu. Ada we, artinya we. Kami atau kita. Ya. Terus ada they, Mereka. mereka. Kemudian ini yang ini I, you, we, they itu yang ada wujudnya. Maksudnya yang kita ngomong Mereka ada di orang, depan. ada orangnya. Tapi We itu kita kan. Nah. Mereka. Terus ada lagi subjek he, apa artinya he? Dia laki-laki, She. dia perempuan. It, Untuk kata benda it kan? ya. Untuk Kata benda. kata benda. Jadi ini tuh kayak kalau dalam bahasa Arab itu gaib. Untuk yang gaib. Ya. Bukan yang gaib setan ya, maksudnya yang nggak ada di Dan ada depan, wujudnya. yang nggak ada di depan kita. Dia laki-laki, dia perempuan. Nah, contoh kita pakai dia perempuan bekerja di rumah sakit. She Walk she in works. the Bukan in. at Kalau tempat itu pakai at. she walk at Uh, hospital. Oke, nice. She work at hospital. Nela apa tadi? She work Hospital. a hospital. Ingat tetap pada a hospital. Kalau benda. Kalau dia satu. Nah, terus coba kalau mereka kerja di kantor. They work In an apa no? Kantor. Official. Office. Office. They work in an office. Oke, paham? Paham. Oke, selanjutnya di materi grammar for speaking kita belajar tentang membuat kalimat tanya. Question forms. Nah, membuat kalimat tanya. Misal jenisnya yes atau no. Yes, no. Nah, berarti kalau dia jawabannya yes, no, kan di sini kita bakal membuat kalimat tanya. Misal kalau untuk jawaban yes, no, berarti misal apakah kamu suka kopi? Berarti bahasa Inggrisnya do you like coffee? coffee? Ya, do you like coffee?
Apakah kamu suka kopi? Berarti jawabannya Yes. jadi maksudnya kayak gini, kalau dia jawabannya yes no, berarti pertanyaannya itu dia pasti do you gitu. Iya, do ini untuk yang IUZ tadi, IUZ dia pakai do. Tapi kalau he she it dia pakai He it pakai does. Does tulisannya. Oh, Ada es-nya. Kalau he she it, does she like coffee? Jadi jangan sampai do she like coffee. Jadi do ini hanya untuk IUZ. Oh, do sama guys berarti sama artinya. Ya, sama artinya, tapi beda Penempatan. Gitu kalau membuat kalimat tanya, kalau sudah ada jawabannya, misal jawabannya yes no, berarti pakainya do atau does. Paham? Nah, terus misal kalau jenisnya what gitu. Jenisnya where do you live? Di mana kamu? Your student. Oke, lanjut nah. Nah, lanjut di materi ini kita belajar common speaking patterns. Pola dalam Percakapan. Ya, pola dalam percakapan. Misal contoh kalimat, I think it's great. I think it's great. Saya pikir itu bagus. Berarti dia I think it's great. Saya pikir itu baik, itu bagus. Berarti itu fungsinya untuk apa? Kira-kira pola dari kalimat ini tuh kira-kira apa? Dia memberikan Saran. Dia memberikan pendapat, giving opinion. Dia memberikan pendapat. Nah, misal kalau kalimatnya can you help me, berarti dia polanya apa ini maksudnya? Menanyakan bantuan, asking for help. Meminta bantuan. Nah, misal kalau I like reading, saya suka membaca, berarti dia polanya itu apa? Expressing like. Terus ada juga I don't think so. Saya juga tidak berpikir seperti itu. Berarti dia polanya itu apa maknanya? Disagreeing. Tidak setuju di situ. Berarti dia maksudnya itu pola kalimatnya itu percakapannya tidak setuju. Paham? Oke. Mungkin untuk materi grammar for speaking hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya semoga bermanfaat. Thank you for your attention. See you next time. See you next week. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.